I've been zoning, I've been zoning. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan-rekan, sahabat Jurnal Seven, kali ini saya mau berbagi tentang video pembelajaran tentang marketing principle. Rekan-rekan, di tengah wabah pandemi COVID ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, terus mengasah diri, terus beraktivitas. Walaupun kita stay cool, beraktivitas dari rumah, ada yang belajar dari rumah, kerja dari rumah, bahkan ibadah dari rumah, tapi saya rasa ini tidak akan menyurutkan semangat kita untuk terus berjuang bersama melawan COVID-19. Mudah-mudahan cepat kembali keadaan kita normal sedia kala. Baiklah, kali ini di Marketing Principle saya coba akan berbagi tentang beberapa hal di dalam Marketing Principle ya. Namun sebelumnya izinkan saya perkenalkan beberapa biografi orang-orang yang berhasil di bidang marketing. Salah satunya ini ada Ani Ahira. Ani Ahira ini namanya di dunia online ini ya dikenal sebagai marketing kelas dunia internet yang sukses ya. Dia adalah CEO author dari 30 hari untuk sukses internet marketing. Mungkin ditulis oleh 60 penulis yang pilihan internet marketing di seluruh dunia. Jadi ada 60 penulis pilihan ya yang di hire sama Ani Ahira ini. Terkenal sebagai buku internet marketing terbaik 2003. Kemudian buku ini juga memiliki omset penjualan mencapai lebih dari 340.000 dolar dalam waktu kurang dari 4 bulan. Bayang 340.000 dolar. Ini luar biasa sekali, banyak digitnya kalau dirupiahkan ya. Kemudian pada usia 25 tahun, Ani Ahira ini penghasilannya memiliki ribuan dolar. Perempuan yang selalu mengaku deso, bekerja dari rumahnya di pinggiran kota London untuk mengembangkan bisnis internasional berbasis internet marketing. Dia bercita-cita menjadi pensiun sebelum usia 30 tahun. Wow ya, cita-cita yang sangat jarang dimiliki oleh orang-orang, pengen pensiun sebelum 30 tahun. Ini 30 tahun orang masih muda sekali ya. Bahkan Ani Ahira ini kalau kita bisa ukur pada titik tertentu dia bisa mendapatkan lebih dari 5.000 dolar AS per bulannya. Bayangin teman-teman, 5.000 dolar per bulan. Kalau kita sekarang dolar di wabah pandemi ini udah nyampe 17.000 ya. Kalau kita dikali 10.000 saja gampangnya, berarti ini ada 0 nambah 5 gitu ya. 0 nambah 5 berarti sekitar 500 jutaan per bulan. Wow, ini angka yang fantastis. Tapi saya pikir teman-teman, kenapa Ani Ahira ini bisa berhasil? Bahwa ini ada prinsip hidup yang luar biasa asal oleh Ani Ahira, yaitu mengenai dia menginginkan pensiun sebelum usia 30 tahun. Apa yang terjadi kalau kita pengen pensiun usia dini? Maka kita harus mempercepat apa yang kita dapat, memperbanyak apa yang kita harapkan. Semisal orang berharap banyak sekali tentang kebebasan finansial. Nah, ketika kita pengen pensiun muda, maka sebisa mungkin atau secepat mungkin kita harus bisa memiliki kebebasan finansial yang sebanyak-banyaknya. So, Ani Ahira ini adalah orang yang berpenghasilan, bisa dikatakan berpenghasilan bahkan bisa unlimited. Karena apa? Karena dia bergerak di bidang marketing. Jadi teman-teman, ilmu marketing adalah ilmu dasar bisnis ya, atau jantungnya bisnis ada di marketing. Ketika kita bisa serius menjalankan marketing, bahkan pendapatan kita bisa tak terhingga dari dunia marketing. Oke ya teman-teman ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan lama-lama dalam beberapa menit pertama ya dalam pertemuan ini. Saya hanya menegaskan bahwa berbisnis atau menggeluti dunia marketing akan berbenefit besar terhadap diri Anda. Mudah-mudahan teman-teman bisa semangat untuk bisa mempelajari ilmu marketing ini. Baik, kita masuk ke teori dalam marketing principle di session 4 ini. Mungkin nanti saya akan beberapa menyampaikan hal. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang marketing strategi, marketing plan, kemudian hakikat dari perencanaan strategi itu sendiri, kemudian bagaimana tentang penyusunan rencana pemasarannya, kemudian menentukan sasaran rencana pemasaran, bagaimana alternatif strateginya.
kemudian membuat strategi pemasaran dengan 7P sampai kepada kita akan mereview outbound marketingnya. Walaupun nanti outbound marketing ini akan banyak dibahas di pertemuan berikutnya. Baik, yang pertama mungkin saya langsung saja bagaimana tentang marketing strategi. Ini orang banyak bingung tentang apa itu marketing strategi, apa itu marketing plan. So, langsung saja mungkin kita bisa lihat slide-nya ya. Marketing strategi ini dikatakan marketing strategi adalah strategi pemasaran merupakan penjelasan dari sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai segala upaya pemasaran Anda. Perhatikan di sini ada kata-kata strategi pemasaran merupakan penjelasan dari sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai segala upaya pemasaran Anda. Itu adalah marketing strategi. Tapi kita coba lihat apa marketing plan. Kalau marketing plan atau marketing perencanaan ya atau rencana pemasaran ini merupakan cara bagaimana Anda mencapai sasaran pemasarannya gitu. Jadi kalau marketing strategi apa yang akan Anda capai goalnya. Kalau marketing plan langkah apa untuk menuju mencapai goal itu. Saya akan coba kasih contoh ke teman-teman. Contohnya dalam keduanya bekerja ini, contoh ada tujuan untuk mendapatkan adopsi pasar yang lebih luas. Ketika kita menyusun rencana ini, maka kita juga harus tentukan bagaimana misi perusahaan, misi, visinya, tujuan perusahaan. Sebagai contoh di sini ada tujuan untuk mendapatkan adopsi pasar yang lebih luas. Perusahaan menginginkan pasarnya banyak atau pasarnya luas, tidak hanya satu titik atau beberapa titik saja. Maka strategi yang ditentukan oleh eksekutif yaitu adalah bagaimana strategi pasar mengenalkan ke segmen pasar baru. Jadi kalau Anda sudah berjualan di pasar A, pasar B, hanya 2A dan B, maka dalam strategi pemasarannya ini menginginkan pasar C tahu, pasar D tahu, pasar E tahu. Nah, makanya dalam strategi pemasaran mengenalkan ke segmen pasar baru. Jadi Anda tidak hanya cukup mengenalkan di pasar A dan B saja, tetapi Anda juga harus mengenalkan ke pasar C. Nah, itu adalah bagian daripada strategi pemasarannya untuk bisa mengadopsi pasar yang lebih luas. Tetapi tidak hanya cukup di situ. Kalau Anda cukup di strategi pemasaran, maka biasanya pelaksana akan bingung. Nah, yang berikutnya, maka agar pelaksana tidak bingung, biasanya eksekutif akan menyusun bagaimana rencana pemasarannya. Nah, rencana pemasaran ini mengacu dalam strategi pemasaran. Contoh, di sana kalau kita strategi pasarnya pengen segmentasi pasar barunya orang tahu di sana, maka marketing plan-nya adalah mengembangkan kampanye pemasaran, mengidentifikasi dan memfokuskan pada segmen tertentu. Sehingga rencana pemasarannya teman-teman ya, karena pengennya ada mengenalkan pasar yang baru, maka otomatis rencana yang akan dilakukan, kita akan, contoh kalau gampangnya bahasa, membombardir kampanyenya di sana. Maka kita akan masuk kampanye pemasaran di pasar C, kita akan masuk kampanye pemasaran di pasar D. Bagaimana tentang kampanyenya akan di breakdown lagi, nanti misalkan ngirim spanduk di pasar C, pasang baliho di pasar D dan lain sebagainya. Kita juga mengidentifikasi di pasar C, D yang belum kita masuk, apakah di sana ada kompetitor atau lain sebagainya. Kemudian juga kita akan fokus dalam menyusun budgeting dan lain sebagainya untuk lebih mengadopsi pasar yang luas. Karena tujuannya mengadopsi pasar yang luas, sehingga strateginya adalah mengenalkan ke segmen baru. Berarti rencana yang akan dilakukan adalah fokus untuk mengenalkan ke pasar yang baru. Jadi apa-apa yang ada di pasar C agar produk kita kenal, itu yang akan kita lakukan dalam rencana pemasarannya. So, ini cukup jelas sekali contohnya teman-teman, bahwa gampangnya pelaksanaan pemasaran ini ada marketing strategi, kemudian marketing plan, di breakdown, kemudian baru ke pelaksanaan. Nah, kalau komponen ketiga-tiganya ini Anda berjalan dengan baik, insya Allah marketing ini akan berjalan dengan baik, atau bisa kita katakan marketing ini sukses ya. Baik, nanti kalau ada yang bertanya dan lain sebagainya boleh di komen saja, boleh komen itu kita langsung discuss di sana. Jadi, karena memang harusnya pembelajaran ini tanpa discuss ini seperti apa ya, seperti makanan kurang garam gitu ya, masakan kurang garam gitu ya. Baik, berikutnya yang akan saya bahas adalah bagaimana tentang hakikat dari perencanaan strategis. Kita akan berbicara tentang hakikat.
kita ini harus paham bahwa kalau bicara tentang hakikat ini sebuah keharusan gitu ya, maka bisa dikatakan untuk merencanakan strategis dalam seorang pemasar atau kalian nanti yang akan terjun ke bidang pemasar, ini sesuatu hal yang harus dilakukan. Contoh, di sini disebutkan bahwa sebagian besar waktu manajer yang berkompeten dihabiskan untuk memikir masa depan organisasinya. Hasilnya, pemahaman informasi tentang arah masa depan dan pernyataan formal tentang rencana spesifik bagaimana mencapai tujuan masa depan. Pernyataan ini disebut rencana strategis. Harus berpikir penuh ke sana. Tentu ini memang levelnya di level middle. Kalau orang level decision making dalam dunia pemasaran, kita waktunya setiap hari, bahkan banyak sekali yang menyebut every time atau 24 jam kita harus berpikir tentang pemasaran. Ini memang benar sekali bahwa hakikat dari pemasaran atau dari perencanaan strategis ini karena kita memikirkan masa depan untuk waktu yang panjang gitu ya, long time. Jadi marketing tidak berpikir tentang lu strategi buat hari ini sore jual berapa, enggak. Kita harus berpikir jangka panjang bahwa perusahaan ini bisa bertahan lama, bahwa bisnis Anda bisa bertahan lama, bisa berkembang lama. Kuncinya ada di dunia pemasaran. Sehingga ini cukup paham betul, atau teman-teman harusnya jelas betul bahwa hakikat pemasaran ini kepastian ya, atau bisa disebut keharusan, bahwa untuk mencapai masa depan visi misi perusahaan ini garda terdepannya adalah pemasar. Coba Anda bayangkan kalau sebuah perusahaan pemasarannya berhenti berdehit, apa yang terjadi? Apakah perusahaan ada income? Apakah bisnis Anda ada income? Nothing. Ini bisa jadi perusahaan Anda atau bisnis Anda juga berhenti. Makanya bisa dikatakan banyak orang mengatakan bahwa marketing adalah jantungnya perusahaan. Karena kalau marketingnya berhenti, tidak ada pemasukan, perusahaan Anda akan berhenti berdenyut. Gitu ya. Oke, so hakikat dari perencanaan strategi mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke berikutnya, teman-teman. Bahwa ada dalam penyusunan rencana pemasaran. Dalam penyusunan rencana pemasaran ini, teman-teman ya, ada beberapa hal yang step by stepnya harus kita lakukan. Yang pertama, kita lihat slide-nya ya. Kita lihat slide-nya. Ada ringkasan eksekutif. Apa itu ringkasan eksekutif? Isinya lebih memperkenalkan perusahaan, produk, pernyataan visi misi dan tujuan perusahaan, ringkasan dari tujuan dan strategi pemasaran. Ini adalah tahap paling awal dalam menyusun rencana. Kenapa tahap paling awal dari ringkasan eksekutif? Ini sebagai dasar agar kita dalam menyusun tidak melenceng kemana-mana, sesuai dengan goal settingnya. Maka di sana ada visi misi perusahaan apa, tujuan perusahaannya apa, kemudian dari strategi pemasarannya seperti apa. Seperti yang waktu saya contohkan di awal, bahwa misalkan ada tujuan perusahaan, kemudian ada strategi, baru kita bisa menjabarkan rencana kerja, rencana pemasaran yang akan kita lakukan. Baik ya, itu yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Yang kedua adalah gambaran situasi saat ini, atau lebih current situation ya. Teman-teman, setelah ringkasan eksekutif kita pegang, dalam menyusun rencana kerja, kita juga wajib mengetahui situasinya. Apa yang dimaksud dengan current situation ini? Kita coba lihat di slide-nya, bahwa menyajikan informasi tentang situasi pasar, situasi produk, situasi pesaing, situasi distribusi, situasi lingkungan makro, dan lainnya. Kenapa kita harus memperhatikan itu? Karena teman-teman, dalam menyusun rencana pemasaran ini, kita juga harus mengevaluasi produk kita, sejauh mana produk kita ada di pasaran. Kemudian bagaimana positioning produk kita di pemasaran. Apakah lagi kuat atau lagi turun? Karena ini akan mempengaruhi kita dalam menyusun rencana kerja. Semisal, bulan kemarin, produk kita laku keras. Kemudian bulan ini, hampir mau tutup bulan, produk kita menurun. Nah, dalam menyusun rencana kerja untuk bulan depan, maka Anda harus mengetahui situasinya. Kenapa produk Anda bisa menurun? Apakah di sana ada situasi kompetitor atau situasi pesaing yang masuk juga tentang gimmicknya yang lebih banyak? Misal, pesaing menerapkan strategi pemasaran atau rencana pemasarannya beli 2 gratis 1, sedangkan produk kita enggak. Nah, makanya dalam menyusun rencana kerja kita harus memahami tentang situasi saat ini. Paham ya teman-teman ya? Oke, baik, berikutnya yang ketiga, analisis pesaing dan isu-isu.
Ini adalah competitor and issues analysis. Analisis persaingan ini menginformasikan mengenai perusahaan lain yang menawarkan produk yang sama. Nah, kalau di poin 2 itu lebih global tentang situasi pasar. Poin 3 mengerucut lagi. Adakah di sana pesaing yang sama produknya dengan kita? Memahami makna dari kompetitor atau pesaing. Kadang kita misalkan produknya berbeda, dianggap saingannya kita. Padahal harusnya kalian teman-teman yang tidak ada perbedaan sama sekali, itu yang baru dikatakan kompetitor yang memang harus kita perhatikan ya. Kenapa? Untuk bisa bertahan, kita harus mencari perbedaan dalam rencana pemasaran. Kita harus mencari perbedaan, gitu ya. Makanya ini poin analisis persaingan isu-isu ini harus kita jangan sampai step ini terlewatkan. Sebagai contoh, kalau Anda sama-sama jualan bakwan, maka Anda harus perhatikan pesaingnya bakwannya seperti apa. Ketika Anda sudah memperhatikan, maka Anda harus mengkrit bakwan itu beda dari pesaing. Contoh, bakwannya Anda tadi ini sama, kemudian Anda kembangkan, mungkin bakwannya dikasih dikasih udang atau dikasih ayam atau dikasih cumi, ya kan? Yang penting berbeda daripada daripada bakwan sebelumnya. Paham ya rekan-rekan ya? Baik, kita lanjut ke yang keempat, bahwa tujuan pemasaran. Step keempat adalah tujuan pemasaran. Disajikan untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaan produk, barang, jasa yang ditawarkan perusahaan pada pasar. Penjabaran return dari poin 1 ya. Di sana di poin 1 dijelaskan tentang ringkasan eksekutif. Maka di tujuan pemasaran ini, seperti yang contoh sebelumnya, saya sampaikan, misalkan mau mengadopsi pasar yang lebih luas, itu adalah tujuan pemasarannya. Nah, maka ini kita harus betul-betul step ini tidak bisa dilewatkan. Kemudian nyambung dengan step yang kelima, yaitu strategi pemasaran. Ya, ini kalau kita sering populer nih disebutkan 4P ya. Strategi pemasaran 4P: product, price, place, dan promotion. Oke, di strategi pemasaran ini atau marketing strategi ini penjabaran dari tujuan pemasaran seperti yang saya sampaikan di awal-awal ya. Kemudian yang berikutnya adalah 6 program kegiatan. Program kegiatan ini yang akan kita lakukan, atau lebih rincinya lagi, kan kita ini lagi step menyusun rencana pemasaran gitu ya. Nah, maka rencana pemasaran ini lebih didetailkan lagi ketika terhadap program kegiatan. Memaparkan tentang daftar kegiatan pemasaran yang akan dilakukan perusahaan. Program ini meliputi kegiatan apa yang akan dilakukan, kapan dimulai, dan kapan akan selesai, siapa yang akan melaksanakannya, dan siapa yang bertanggung jawab. Makanya dalam menyusun rencana pemasaran, program kegiatan ini on schedule-nya harus jelas, gitu ya. Minggu ini berapa tentang kuantitinya, kemudian berapa tentang target pencapaiannya, kemudian siapa yang akan melaksanakan, yang bertanggung jawab. Baik ya teman-teman ya, mudah-mudahan cukup bisa dimengerti. Berikutnya, setelah kegiatan schedule jelas, penanggung jawab jelas, Anda juga harus menyusun anggaran budgetnya. Karena ini budget juga hal yang penting dalam sebuah pemasaran. Ibaratnya kita merencanakan sesuatu, tetapi kita tidak mampu. Ini yang jadi masalah. Maka Anda harus susun budget ini ya. Jangan Anda pengen strategi pemasaran bisnis Anda seperti yang ini, tapi perusahaan Anda misalkan tentang cash flow keuangannya tidak memadai, maka Anda harus berpikir tentang anggaran ini lebih efektif lagi tentang pemasarannya Anda. Baik, yang berikutnya, setelah budget disusun, pasti Anda akan dilaksanakan oleh tim Anda. Yang berikutnya ke-8 ini namanya evaluating atau pengukuran. Bagaimana pengukuran hasil pelaksanaan rencana kegiatan pemasaran dilakukan perusahaan? Penjualannya bagaimana? Program-program yang sudah disusun berjalan baik atau tidak? Kemudian tentunya dalam pemasaran ini bukan hanya sekedar proses. Yang dievaluasi bagaimana ketika prosesnya baik, hasilnya ada tidak? Ketika hasilnya tidak ada, mungkin kita bisa rombak lagi, namanya alternatif bisnis ya. Kita bisa rombak lagi alternatif strateginya, gitu ya. Yang terakhir adalah dokumen pendukung, misal hasil penelitian pasar dan sebagainya. Biasanya setelah evaluasi, contoh program sudah bagus, kok hasilnya menurun ya, gitu. Kita kan sekarang butuh dokumen pendukung. Kenapa kok bisa demikian? Nah, makanya dokumen pendukung biasanya yang disebut marketing research ya.
atau marketing riset, bisa penelitian pasar, kenapa produknya turun, kenapa penjualan turun, kenapa di pasar kita nggak laku dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan dokumen. Baik teman-teman, berikutnya setelah penyusunan perencanaan pemasaran, kita menentukan sasaran rencana pemasaran. Kita harus paham juga, jangan sampai begini, kurang lebihnya. Jangan sampai Anda nyusun program, kemudian salah sasaran. Contoh gini, Anda bisa bayangin nggak kenapa iklan Ferrari itu jarang beriklan di televisi? Karena sebagian besar teman-teman yang membeli Ferrari itu mungkin pemain TV-nya, atau dia nggak ada waktu untuk nonton TV. Makanya Ferrari nggak muncul iklan di TV. Bukan dia tidak mampu untuk beriklan di TV. Nah, karena memang dia sasaran rencana pemasarannya nggak di sana. Contoh lagi, misalkan teman-teman jual mobil Ferrari, sebagai brosurnya di perumahan subsidi. Ini itu hal yang anak marketingnya tidak menentukan sasaran gitu ya. Nah, makanya ini dalam menentukan sasaran rencana pemasaran, saya lebih cenderung menggunakan metode ANSOP ya, atau metrik ANSOP atau ANSOP metrik. Dikatakan situasi bersaing, perusahaan dapat disederhanakan menjadi dua dimensi saja, produk dan pasar. Bahkan akan lebih sederhana, kerangka kerja ANSOP ini hanya berbicara tentang apa yang dijual dan apa yang dijual dan kepada siapa produk tersebut dijual. Jadi apa yang dijual dan kepada siapa. Kalau dua poin ini ketemu, kata ANSOP ini, itu biasa dalam menyusun rencana kita ketemu semua ide-idenya, gitu ya. Dalam kerangka kerja ini, ANSOP menetapkan 4 alternatif tindakan yang mungkin bagi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, ANSOP katakan, menjual produk yang ada ke pasar yang ada. Jadi produknya apa, untuk siapa nih yang menggunakan. Misalkan produknya Pampers bayi, maka pasarnya di mana Pampers bayi? Dijual ke situ, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, memperpanjang produk yang ada ke pasar yang baru. Ini kalau bicara teori pasar ini bukan hanya tempat saja gitu ya. Contoh gini, pasarnya Pampers bayi tadi ini untuk bayi misalnya. Tetapi pada diketahui kita juga bisa jualan ke segmenting yang lain, misalkan ke mbak-mbak gitu ya, atau ke bapak-bapak, karena bapak-bapak juga bisa beli untuk ke bayi. Nah, makanya ini di teori yang kedua, memperpanjang atau memperluas produk yang ada ke pasar yang baru. Jadi bukan hanya jualnya di satu titik gitu ya, ini baik place atau baik segmentingnya gitu ya. Yang ketiga, mengembangkan produk baru untuk pasar yang ada. Jadi pasarnya tetap, misalkan kita mainan di segmennya ibu-ibu, kita jualan kerudung, pasarnya tetap kita terus-terusan jualan kerudung di sana. Tetapi dalam teori ini yang ketiga ini, kita tambah produksinya bukan hanya kerudung, gitu ya. Kita produksinya ditambah bukan hanya kerudung, misalkan apalagi yang ibu-ibu suka, sekaligus penjual dengan kerudung. Atau kalau dalam satu titik berarti kita membuat produk lagi. Contoh tadi kita bakwan jual di pasar A, maka kita buat lagi nih risol misalnya, masuk lagi ke pasar yang sama. Nah, itu yang dimaksud dengan mengembangkan produk baru ke pasar yang ada. Kemudian yang keempat, mengembangkan produk baru untuk pasar yang baru. Jadi untuk bisa perusahaan safety, tadi misalkan bakwan kita jual di pasar A, maka kita coba ciptakan produk baru risol, tapi jualannya nggak di produk A juga, jualannya nggak di pasar A, jualannya di pasar B. Nah, itu yang dimaksud dengan produk baru ke pasar yang baru. Ini contoh misalkan place ya. Jadi pasar ini bukan hanya tentang tempat, bukan pasar Indramayu, pasar Jatibarang, bukan hanya terlepas dari itu, tapi bagaimana pasar juga terkait dengan segmenting. Pasarnya di mana? Di pasarnya di mana? Di segmenting anak-anak, segmenting ibu-ibu dan sebagainya. Tapi sebagai frame pemikiran kita bisa gampangnya berpikir tentang pasar place di tempat ya, itu pasar A, pasar B. Baik, rekan-rekan, ini matrik ANSOP ini contohnya seperti ini. Kalau ada pasar yang baru, kalau ada ada produk yang ada dijual ke pasar yang ada. Ini teori yang pertama. Kemudian kita bisa bergeser produknya dijual ke pasar yang baru. Jadi pasar yang ada diekspansi ke pasar yang baru. Kemudian yang ketiga, mengembangkan produk baru ke pasar yang ada. Jadi produknya yang ditambah.
gitu ya. Produknya yang jadi yang ditambah. Kemudian yang berikutnya produk baru, pasar baru. Ini bisa dikata diversifikasi ya. Jadi pasarnya baru, kemudian produknya juga baru, gitu ya. Baik, rekan-rekan, bisa kita pahami matriknya Ansoff ya. Baik, teman-teman, berbicara tentang menentukan sasaran rencana pemasaran, kita juga dalam menentukan rencana pemasaran, kita juga harus berpikir bagaimana alternatif strateginya. Sehingga misalkan dalam keadaan di pasar setengah berjalan, marketing tidak berjalan dengan baik, maka teman-teman harus berpikir apa nih alternatifnya, gitu ya. Nah, alternatif ini saya lebih suka tentang yang dikemukakan oleh James W. Taylor nih dalam bukunya, dikutip kembali oleh buku Sukristono ya. Nah, yang pertama ada strategi bertahan atau holding strategi. Yang kedua ada strategi penetrasi, strategi penguatan, strategi pengurangan, strategi pelepasan atau penarikan atau divestment. Ya. Baik teman-teman, yang pertama strategi bertahan. Strategi bertahan ini kita berpikir bahwa brand kita masih kuat, produk kita masih kuat, maka biarkan. Pantau sampai terus berjalan perkembangannya seperti apa. Gitu ya. Karena jangan ditambah dulu. Kita pergerakan kompetitornya di pasar seperti apa, strateginya bertahan, kita positioning di situ, brand kita masih bertahan di sana. Yang kedua penetrasi, Anda bisa inject lagi 6 produk-produk Anda di sana hingga brand Anda semakin kuat, gitu ya. Jadi logikanya gini, market begini, kalau dia sering lihat produk, mereka berpikiran brand itu akan baik, gitu ya. Makanya bisa dipenetrasi dengan pasarnya di-push lagi. Kemudian yang ketiga juga bisa berkolaborasi dengan dikuatkan, ya, agar brand kita, penguatan ini agar brand kita semakin dikenal, gitu ya. Penetrasi tadi bisa dilakukan dengan promo agar orang, memaksa orang untuk bisa beli produk kita. Penguatan, kita bombardir semua di mana-mana, itu melihatnya produk kita. Jadi kita bisa pahami teman-teman bahwa kalau kita lihat produk di mana-mana, biasanya kita itu akan memahami bahwa produk itu bagus karena semua ada di mana-mana, gitu ya. Contoh, Anda tahu handphone Samsung, gitu ya. Dari awal di mana-mana Samsung, maka biasanya Anda akan mempercayai trust terhadap produk itu. Kemudian yang berikutnya strategi pengurangan. Di saat penjualan dirasa berbahaya terhadap kompetitor, maka sebaiknya Anda lakukan pengurangan. Jangan sampai malah diperbanyak. Nah, makanya ini strategi alternatif tergantung kondisi ya. Jangan sampai dipaksakan. Apa yang terjadi? Keadaan keuangan perusahaan pasti akan kolaps, gitu ya. Kemudian yang kelima strategi pelepasan atau penarikan. Ini tarik ulur ya. Jadi kita bisa kalau study case-nya, kita bisa mungkin kan ada pelanggan-pelanggan yang sudah banyak memakai produk kita, gitu ya. Kemudian kita kurangi dulu. Nah, apa yang terjadi? Biasanya ada beberapa pelanggan yang kemana ya produk ini ya, gitu, nyari dan lain sebagainya. Habis itu kita taruh lagi dan lain sebagainya. Itu adalah strategi yang dilakukan oleh seorang pemasar agar, kalau gampangnya kita katakan, untuk konsumen atau pelanggan rindu dulu pelanggan lamanya. Rindu dulu, kemudian dihadirkan lagi, gitu ya. Ini banyak sekali yang seperti ini. Kayak dulu Nissan sempat menghilang, sempat artinya tidak membumi lagi di pasaran, tetapi hadir lagi dengan produk-produk varian baru hingga orang-orang akhirnya berbondong-bondong lagi untuk bagaimana produk Nissan bisa kita miliki dan sebagainya. Oke teman-teman, berikutnya dalam menyusun strategi pemasaran yang di awal ada 4P, seiringnya berkembangnya zaman kita harus memahami tentang 4P ini. Yang pertama product, price, promotion, place, participant, proses, dan cycle evidence, gitu ya. Saya sampaikan bahwa dalam menyusun strategi pemasaran Anda harus paham dulu produknya apa, kemudian harganya berapa, apa yang akan dilakukan dalam berpromosi, gitu ya. Maka kalau ada produk, harganya sudah tahu, kita bisa lakukan strategi promosinya apa, rencana promosinya. Kemudian kalau sudah tahu, di mana akan kita jual, tepatnya di mana. Kalau sudah, siapa yang akan menjual, atau partisipan atau orang, people, gitu ya. Siapa yang akan menjual. Kemudian setelah itu prosesnya bagaimana. Apakah setiap penjual ditargetkan 5, 10, dan lain sebagainya.
Nah, ini adalah proses dalam bermarketing. Yang berikutnya adalah orang sekarang lebih dalam kebiasaan konsumen ini skill evidence dibutuhkan. Gitu. Skill evidence bukan hanya building tempat saja atau bukan hanya physically bagaimana kantornya ada, bagaimana produknya ada, tapi skill evidence menunjukkan ke bukti, gitu ya. Jadi kalau kita sering bertestimoni, kalau kita jualan ada testimoni biasanya lebih cepat, gitu ya. Baik, berikutnya yang terakhir kita bahas kali ini adalah seiringnya berkembangnya zaman, teman-teman, bahwa sekarang marketing juga bergeser ke marketing digital, seperti yang saya bagikan slide pertemuan sebelumnya, teman-teman ya, bahwa di sana ada Aisas dari Aida, Aica, kemudian bergeser ke Aisas. Aida itu dulu orang-orang cukup dengan attention, kemudian kita interest, dia langsung desire, dia langsung action. Kemudian berubah lagi menjadi Aica, ada conviction di sana. Orang sebelum membeli yakin dulu, gue yakinin dulu dong mau beli atau enggak, gitu kan. Nah, tapi sekarang Dentsu mengatakan dalam perkembangan dunia marketing, kita bergeser ke Aisas. Aisas di sana adalah tension, interest, tapi orang setelah terperhatikan, kemudian dia merasa senang dengan produk itu. Semisal kita bisa lihat contoh, nyekrol mainan Instagram, ada gambar yang suka, Anda stop dulu. Berarti Anda sudah strategi attention-nya sudah dapat. Anda melihat di sana interest. Kemudian setelah interest misalkan ada iklan HP baru gitu ya. Anda senang dengan HP itu. Maka era sekarang orang nggak langsung beli. Apa yang dilakukan berikutnya? Search dulu. Gitu ya, dalam dunia marketing digital search dulu, artinya mencari tahu dulu, mencari tahu dan lain sebagainya. Setelah search, meyakinkan, di branding, di compare dan lain sebagainya, oh ya gue mau beli ini nih, gitu. Langkah berikutnya dia akan action dalam membeli, tapi setelah action ada S di belakang dalam dunia marketing digital, yaitu share. Maka hati-hati dalam memention konsumen, karena dalam dunia pemasaran poin tertinggi sekarang di era digital adalah bagaimana mereka bisa meng-share tanpa disuruh. Itu yang sudah berhasil dalam convert marketingnya. Baik, nah dalam dunia marketing digital juga sekarang era pelaksanaannya bergeser, ya, dari yang dulu outbound sekarang udah mulai banyak yang inbound. Oke, hari ini di pertemuan ini kita akan review sedikit saja tentang outbound marketing. Nanti lebih banyaknya di pertemuan berikutnya. Outbound marketing ini adalah kampanye yang bertujuan menemukan sejumlah orang yang memiliki prospek tinggi untuk menjadi pembeli atau pelanggan. Banyak di sana contohnya. Teknik master outbound ini berfokus untuk mendorong pesan keluar, dan strategi outbound marketing yang sudah sangat dikenal oleh semua orang seperti contoh iklan TV, telepon, direct mail, kemudian iklan berupa gambar atau teks di internet, iklan cetak, koran, SMS, papan billboard dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, kalau kita pahami tentang outbound marketing ini secara langsung ini bisa dikatakan hard sell. Hard sell itu kita bisa jualan langsung, menawarkan ke orang. Beda dengan onbound, beda dengan inbound. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan bahas tentang inbound. Jadi atau banyak kali orang mengatakan outbound marketing dalam marketing klasik. Bagaimana kita pasang spanduk, bagaimana kita pasang banner, bagaimana kita pasang baliho, bagaimana kita sebar flyer dan lain sebagainya. Itu adalah teori marketing klasik. Bahwa teman-teman pahami era sekarang adalah di mana orang-orang sekarang sudah bergeser ke dunia digital. Nah, ini sangat menarik sekali. Nanti kita akan bahas tentang perbedaan outbound marketing dan inbound marketing di pertemuan berikutnya. Untuk pertanyaan, untuk yang bertanya dan lain sebagainya, langsung saja komen ya di bawah, nanti kita akan discuss di sana, gitu ya. Dan yang terakhir, segera buka e-student, dan di sana ada tugas yang teman-teman harus dikerjakan. Tugasnya mudah sekali, perhatikan saja videonya, tonton, jangan sampai di skip, agar teman-teman bisa melakukan pemahaman tentang pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya, tetap jaga kesehatan dan keep enjoy selalu ya, stay at home, kita lawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.